Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini Senin 22 Safar 1446 Hijriah memulai kitab ketiga dalam bab nahwu, yaitu kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita membaca dengan catatan kaki, itu 1000 catatan kaki Mutammimah Al-Ajurumiyah. Di buku ketiga ini, alhamdulillah, kita akan mendapatkan pembahasan nahwu yang lebih luas daripada 2 buku sebelumnya. Seluruh bab yang disebutkan dalam nahwu disebutkan dalam bab ini secara ringkas dan singkat yang dibutuhkan oleh pemula yang ingin melanjutkan pelajaran ilmu nahwu. Sesuai judul Mutammimah Al-Ajurumiyah, penyempurna matan Ajurumiyah, yaitu babnya yang ada di matan Jurumiyah ada di sini, cuman disempurnakan. Ditambah jika belum ada dan dipindahkan posisinya jika misalnya di matan Jurumiyah ia tidak sesuai dengan urutan yang lebih bagus dan lebih baik. Kita akan baca Mutammimah sekaligus catatan kaki dari Mutammimah dengan judul 1000 catatan kaki, walaupun ini hanya judul karena catatan kaki di buku ini lebih dari 1000, yaitu 1057. 1057. Tapi ini untuk judul 1000 catatan kaki. Walaupun catatan kakinya lebih dari 1000. Dan ini hanya sekedar judul untuk memudahkan dan mengisyaratkan isi buku ini. Tidak apa-apa dikasih angka yang genap. Itu yang dilakukan oleh ulama kita rahimahumullah. Seperti Imam Nawawi, beliau kasih judul hadits arba'in dengan al-arba'in 40. Padahal haditsnya ada 42. Ada 42. Itu judul diberikan dengan angka genap. Yes, kata judul 1000 itu mencakup sampai nanti 1999. Itu juga namanya 1000. Itu juga namanya 1000. Nanti pindah ke 2000 baru kita bilang apa? 2000. Tapi kalau masih 1000 walaupun 1999 kita boleh kasih judul apa? 1000 dengan angka yang genap. Seperti biasa di pelajaran mata Jurumiyah kita baca di atas dan kita baca di bawah. Hanya saja perbedaan buku ini dengan matan Jurumiyah, di sini matannya sudah tidak diterjemahkan karena kita sudah buku ketiga. Kalau matan Jurumiyah diterjemahkan, Arabnya langsung ada Indonya. Kalau di sini cuman catatan kaki yang berbahasa Indo. Adapun matannya tidak diterjemahkan, itu sengaja. Ya, sebagaimana nanti buku keempat juga seperti ini. Tidak diterjemahkan bahasa Arabnya, cuman dikasihkan faedah catatan kaki berupa bahasa Indonesia. Demikian pula nanti buku kelima, Qatur Nada,
yang kita sedang kerja seperti ini juga. Tidak diterjemahkan tapi diberikan catatan kaki berupa bahasa Indonesia untuk memudahkan pemula. Untuk memudahkan orang yang belajar bahasa Arab. Untuk memudahkan orang belajar bahasa Arab. Karena ini buku teori. Kalau dikasih faedah berupa bahasa Indonesia tidak ada masalah. Karena bukan buku praktik. Untuk mempraktekkan bahasa Arab. Tapi ini teori bagaimana orang itu paham bahasa Arab. Bagaimana orang itu paham teori dalam bahasa Arab. Adapun pengarang kitab ini sebelum kita masuk tentunya kita perlu mengetahui pengarang Mutammimah. Kita bisa buka biografi singkat dari penulis. Biografi singkat dari penulis. Setelah pendahuluan yang saya berikan. Iya. Ada biografi singkat dari penulis rahimahullah. Nama penulis adalah Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini, yang lebih dikenal dengan Al-Hattab, dari ulama Malikiyah. Iya, dari ulama yang bermadhab Malikiyah. Kalau dikatakan qala Al-Hattab, berkata Al-Hattab, maksudnya penulis Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini. Iya. Kelahiran tahun 902 Hijriah. Itu tahun lahirnya. 902 Hijriah. Sekarang 1446. Artinya ini ulama belakangan. Iya. Ini sekarang 1446. Sementara beliau lahir berapa? 945 Hijriah. Iya. Kalau kita menghitung berarti beliau, kalau kita kurangi dengan tahun kita sekarang ini, berarti sudah 492 tahun lalu beliau lahir. Lahirnya ya, 492 tahun lalu. Iya. Dengan kita. Wafat tahun 954 itu wafatnya, tahun wafatnya tadi. Tahun lahirnya 902. Berarti wafatnya itu tadi ya. Kalau lahirnya, kalau kita hitung dari sekarang berarti lahirnya 902. 902. Lahir berarti 544. Afan? Iya, dari 544 yang lalu ya. Salah hitung tadi itu. Iya, kalau kita hitung berarti sekarang 1446. Kita kurangi 902 tahun lahirnya. Iya. 544 kalau tahun meninggalnya 954. Berapa berarti umurnya itu? Berusia 52 tahun. Penulis hanya berusia 52 tahun. Artinya meninggal muda. Ini masih terhitung meninggal muda. Meninggal muda. Iya. Usianya yang terbilang cukup muda, namun bersamaan dengan usia muda tersebut, belum memiliki beberapa karya tulis. Iya, beberapa karya tulis yang bahkan masih digunakan dan bermanfaat hingga hari ini. Karya tulisnya belum memiliki banyak karya tulis, diantaranya sebagai berikut. Ini saya hanya sebutkan beberapa saja, 3. Pertama, Mawahibul Jalil fi Mukhtasar Khalil dalam fikih Malikiyah. Ada karangannya di bab fikih. Yang kedua, Qurratul Ain bi Syarh Waraqat Imam Al-Haramain. Ini dalam usul fikih. Dalam usul fikih. Kemudian yang ketiga, Mutammimah Al-Ajurumiyah dalam bidang ilmu nahwu. Yaitu buku yang ada di tangan kita sekarang. Iya, belum meninggal di usia muda, tapi bukunya
masih kita baca sampai sekarang, rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan karya-karya tulis yang lain, ini secara singkat saja. Saya tidak menyebutkan ini di sini gurunya siapa, muridnya siapa saja. Ini supaya kita tahu saja secara singkat bahwa ini adalah nama, tahun lahir, tahun wafat dari penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan karya tulisnya yang sekarang diantaranya yang kita baca. Kita langsung masuk di pendahuluan beliau rahimahullah ta'ala. Pendahuluan penulis. Ada catatan nomor 1 di bawah. Jika ada judul dalam tanda kurung seperti ini, maka itu dari kami. Ini untuk memudahkan, karena sebagian penulis tidak kasih judul. Ya, saya kasih judul untuk mempermudah kita memahami apa isinya setelahnya. Jadi kalau ada dalam kurung seperti itu judul dari pemberi catatan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Catatannya di bawah. Penulis memulai dengan basmalah dalam rangka mencontoh Al-Quran dan As-Sunnah serta para penulis terdahulu. Itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ini mencontoh Quran. Karena Quran diawali oleh basmalah seluruhnya, kecuali surat At-Taubah. Itu ada 113 surat dalam Quran diawali oleh basmalah. Kemudian beliau juga mencontoh sunnah. Nabi SAW kalau menulis surat belum memulai dengan basmalah. Dan juga mencontoh para penulis terdahulu. Para penulis terdahulu sebelum beliau, kalau mereka menulis surat, menulis buku, maka mereka mulai dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Itu setelah basmalah belum mulai dengan alhamdulillah, memuji Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Yang kedua, belum bersolawat kepada nabinya. Solawat dan salam atas pimpinan kita Muhammad, wa ala alihi, atas keluarganya, wa sahbihi, para sahabatnya, ajma'in, seluruhnya, wa ba'd, dan setelah itu. Setelah tadi pendahuluan singkat, basmalah, pujian kepada Allah, salawat kepada nabinya dan para sahabat serta mengikutinya. Adapun setelah itu, fahadihi muqaddimatun, ini adalah pendahuluan. Fi ilmil arabiyyati, dalam ilmu bahasa Arab. Jadi ini buku Mutammimah masih dianggap sebagai pendahuluan dalam ilmu bahasa Arab. Masih ilmu awal. Orang kalau memiliki pemahaman yang bagus tentunya tidak apa-apa memulai langsung dengan Mutammimah, tanpa miftah, tanpa matan juruf. Iya, tidak ada masalah. Karena ini juga termasuk muqaddimah, pendahuluan ilmu bahasa Arab. Masih dianggap dasar. Iya, cuman bedanya babnya sudah lengkap. Hadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyah. Ini adalah pendahuluan dalam ilmu bahasa Arab. Ada catatan yang ketiga, yang dimaksud oleh penulis adalah ilmu nahwu. Ilmu bahasa Arab yang diinginkan oleh penulis adalah ilmu nahwu. Karena ilmu bahasa Arab ada banyak. Tapi ini yang dimaksud dengan pendahuluan dalam ilmu bahasa Arab, maksudnya ilmu nahwu. Karena ini pembahasan nahwu. Mutammimatun, sebagai penyempurna. Mutammimah, penyempurna. Ini judul bukunya. Sebagai mutammimah, penyempurna. Limasail, untuk masalah-masalah, permasalahan-permasalahan. Al-ajurumiyah, yang ada dalam matan jurumiyah.
kitab yang kita baca sebelum ini. Ini adalah penyempurna dalam pembahasan matan Jurumiyah. Iya, matan al-Jurumiyah catatan di bawah nomor 4. Matan al-Jurumiyah karya Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sanhaji yang kita sudah baca sebelumnya. Iya, sudah kita baca sebelumnya. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalati. Ini kedudukan buku ini. Takunu dia akan menjadi wasitatan perantara. Dia akan menjadi wasitatan perantara. Bainaha antara matan Jurumiyah, ha kembali ke matan Jurumiyah. Ha kembali ke matan Jurumiyah, antara matan Jurumiyah wa baina ghairiha, dan di antara selainnya minal mutawwalat, dari kitab-kitab yang panjang luas. Paham kan? Jadi orang kalau dari matan Jurumiyah langsung ke Qatur Nada itu berat. Atau orang dari matan Jurumiyah langsung ke Alfiyah Ibnu Malik berat. Bisa, tidak ada masalah. Kan ada sebagian orang di sana, kenapa kita harus capek-capek belajar dari matan Jurumiyah naik langsung saja Alfiyah Ibnu Malik. Ya boleh, kalau mau pusing kan begitu. Kita mau pusing atau tidak? Seharusnya matan Jurumiyah Alfiyah diambil dalam waktu mungkin paling panjang setahun. Tapi kalau kita ambil langsung maka membutuhkan waktu 2 tahun. Itu pun paling pendek, bisa saja jadi 3 tahun. Karena 1002 bait syair, nahwu dan sorof. Nahwu dan sorof. Kita butuh memahamkannya dari nol. Bisa, tidak ada masalah. Bisa, tapi bisa dipahami dengan cepat enggak? Kan begitu kan? Terus bisa diamalkan enggak kalau selesai Alfiyah Ibnu Malik? Karena mengamalkan itu butuh sesuatu yang tertanam. Iya, sesuatu yang sudah tertanam baru bisa dipraktekkan dalam baca kitab. Adapun yang langsung diambil baru mau dipraktekkan susah. Jadi harus kita pelajari dengan sedikit demi sedikit. Mulai dari yang kecil kemudian naik lagi. Paham kan? Ini yang diajarkan oleh ulama kita. Jadi sudah ada buku-buku nahwu yang tinggi. Kemudian ada buku nahwu yang dasar sekali. Para ulama kita melihat bahwa kayaknya butuh perantara. Butuh pengantar untuk dari sini ke sini, butuh pengantar. Dipahamkan? Karena setiap pelajar itu butuh diantar. Butuh diantar. Semua pelajar itu seperti orang buta. Butuh qaid, butuh penuntun. Tidak ada orang bisa pintar, orang buta bisa tahu sebuah tempat tanpa ada penuntunnya. Tanpa ada yang menunjukinya ke situ. Dipahamkan? Nah, inilah fungsi dari buku ini. Dari matan Jurumiyah mau naik ke Qatur Nada, kita butuh pengantar. Apa pengantarnya? Ya kita bacalah Mutammimah al-Ajurumiyah. Ini kedudukannya Mutammimah. Makanya Mutammimah ini selalu diambil, selalu dipelajari sebelum kita naik ke buku yang lebih luas, Al-Mutawwalat, buku-buku yang panjang pembahasannya. Buku-buku yang panjang pembahasannya. Nafa'allahu biha, semoga Allah memberikan manfaat dengan sebabnya. Kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah memberikan manfaat terhadap aslinya. Aslinya matan Jurumiyah. Kita bisa melihat matan Jurumiyah. Tidak ada satu generasi pun pasti mempelajari yang namanya apa? Matan Jurumiyah. Itu keberkahan dari matan Jurumiyah yang diakui oleh para ulama secara turun-temurun. Makanya kita juga pakai dalam silsilah kita dengan mengharap keberkahan dari matan Jurumiyah. Karena sudah berapa generasi yang pintar karena sebab matan Jurumiyah. Nah, kita juga ambil sebab itu. Tidak boleh kita potong kompas karena hilang keberkahan. Hilang keberkahan. Dipahami ini kan? Jadi jangan selalu mau belajar kita langsung mau potong kompas. Walaupun kita sudah pintar. Iya, sebagian kawan-kawan begitu. Kalau dia sudah pintar seperti tidak terlalu peduli terhadap sebuah pelajaran. Saya tahu bahkan di teman-teman kita di majelis RB4 ini
Ada yang sudah pintar datang ke sini. Tapi saya melihat, saya itu kan orangnya perhatikan orang. Setiap gerak-gerik orang yang belajar sama saya perhatikan. Biar orang yang biasa datang terlambat, saya perhatikan. Saya lihat, oh ini sudah terlambat sekian kali. Oh dia selalu datang sholat sunnah dulu, baru nanti masuk belajar. Saya selalu perhatikan. Bahkan di anak RBA 4 ini, ada orang belajar acuh tak acuh begitu. Ini mudah. Dia belajar dari Miftah, saya sudah perhatikan. Oh mata jurumiyah masih begitu. Masih ada kesombongan, muda ini. Indah, walaupun muda, itu cara mengajar, cara memahamkan, itu diambil dari guru. Paham kan? Cara mengajar, cara memahamkan, bagaimana kita menghadapi orang bodoh. Orang yang tidak paham sudah dijelaskan berkali-kali. Itu kalau kita sudah paham begitu. Jadi kita melihat itu. Iya, kita melihat yang seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Minimal kita ambil keberkahan dari buku itu. Karena kita sudah pahami, sudah kita lihat bahwa berapa orang berhasil karena sebab itu. Sudah berapa orang berhasil karena sebab itu. Iya, makanya di kebiasaan ulama kita adalah mensyarah buku sebelumnya karena melihat keberkahan buku itu, karena keikhlasan dari penulisnya, buku itu bermanfaat, jadi kita ikut ambil. Bukan tidak bisa menulis yang lebih tinggi daripada itu, tidak, tapi kita hanya bisa menjelaskannya, atau kalau buku itu belum bisa dijelaskan langsung, buat yang sebagai pengantarnya. Paham kan? Buat sebagai apa? Pengantarnya untuk orang naik ke situ. Lihat penulis. Orang dari matan jurumiyah tidak apa-apa naik ke kotur nada. Tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Kalau mau dari matan jurumiyah naik kotur nada, tidak ada masalah. Karena di kotur nada juga kan mutamimah matan jurumiyah. Semua bab sudah ada di kotur nada. Yang ada di matan jurumiyah ada di kotur nada. Bisa langsung naik. Cuman kalau langsung tinggi begitu, iya, tidak bagus. Maka kita butuh perantara lagi. Perantara yang dipakai oleh ulama kita dan mereka rasakan manfaatnya, inilah dibilang matan jurumiyah. Banyak, mutamimah jurumiyah. Banyak buku di sana yang ditulis. Banyak buku di sana yang ditulis untuk dijadikan buku kedua. Untuk dijadikan buku kedua. Dipahamkan? Tapi inilah yang paling bagus untuk dipilih. Ringkas, jelas, semua bab ada. Iya, semua bab ada. Padahal banyak sekali. Saya sendiri sudah baca banyak buku yang mau dijadikan buku ketiga. Ada di sana namanya Tatbik fi ilmin nahwu. Ada buku Mulakhas fi ilmil arabiyah. Banyak buku. Paham kan? Tapi buku inilah yang paling cepat. Tanpa mengurangi babnya, dijelaskan dengan jelas. Ditambah nanti contohnya, karena ini adalah ya ulama besar yang menulisnya, contohnya itu banyak Quran. Contohnya di Mutamimah ini adalah lebih banyak Quran daripada contoh biasa dan bait syair. Itu menambah keberkahan tentunya. Menambah keberkahan. Jadi beliau berdoa kepada Allah, nafa'allahu biha. Semoga Allah memberikan manfaat dengan sebab Mutamimah ini. Kama nafa'a bi asliha. Beliau tidak lupa asalnya. Sebagaimana Allah memberikan manfaat terhadap asalnya. Matan jurumiyah. Karena tidak lahir Mutamimah kalau tidak ada matan jurumiyah. Paham kan? Jadi beliau meminta itu. Beliau sudah sadari bahwa matan jurumiyah itu bermanfaat. Bermanfaat. Fil hayati, dalam kehidupan. Wa ba'dal mamati, dan setelah kematian. Itu semoga bermanfaat di kehidupan dunia ini dan bermanfaat setelah kematian. Iya, rahimahullah. Innahu qaribun mujibud da'awat. Sesungguhnya Allah maha dekat
Sesungguhnya Allah maha dekat, wa mujibud da'wat, dan maha mengabulkan doa-doa. Semoga Allah mengabulkan doa beliau, dan sepertinya dikabulkan karena dari buku ini ditulis, ya, itu selalu diajarkan sampai masa kita sekarang ini. Sampai masa kita sekarang ini. Iya, makanya juga saya pribadi berjuang untuk memberikan catatan ini dengan harapan ya kita diikutkan juga dengan penulis. Kita diikutkan juga oleh ya Allah Subhanahu wa taala dengan penulis, minimal kita melayani karya tulisnya para ulama pendahulu kita. Para ulama pendahulu kita, dan itulah yang harus kita lakukan. Iya, itulah yang harus kita lakukan, mengajarkan buku yang diwariskan oleh ulama kita. Walaupun kita bisa buat sendiri, tapi kita mengajarkan, memberikan pelayanan terhadap buku-buku yang telah diakui manfaatnya, itu lebih bagus. Iya. Dan itu tentunya lebih mengurangi kesalahan. Karena kalau kita tulis sendiri, yang baru ditulis itu tidak lepas dari banyak kesalahan. Sementara yang ditulis oleh ulama, mereka sudah saring, sudah diajarkan, sudah ada yang dihapus, sudah ada yang dia perbaiki. Dipahamkan? Sehingga kesalahannya itu kurang. Antum bisa pahami kan? Itu kalau kita mengajarkan bukunya orang lain. Ini pendahuluan singkat dari Al-Imam Al-Khattab rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya kalimat dan susunannya. Kata beliau, al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini matan jurmiyah. Kalam, dia adalah lafaz yang tersusun berfaedah dengan peletakan. Dia adalah lafaz yang tersusun berfaedah dengan peletakan. Ada catatan di bawah tentang al-kalam. Catatan 5. Kalam secara bahasa adalah ucapan yang dipahami. Ketika saya bilang ini Quran adalah kalamullah. Ini Quran kalamullah. Apa maksudnya? Itu adalah ucapan yang bisa dipahami. Bukan ucapan yang tidak dipahami. Itu disebut kalam. Ini penting untuk mengetahui pengertiannya secara bahasa. Secara bahasa adalah ucapan yang dipahami. Keluar nanti ucapan yang tidak dipahami, tidak disebut kalam. Kalau ada yang orang berucap, ucapannya tidak dipahami, tidak dikatakan kalam. Iya, tidak dikatakan kalam. Seperti ucapannya orang-orang yang, misalnya apa? Yang ngigong, dia. Atau ucapan orang yang tidak ngigong, ucapan orang anak kecil misalnya, yang belum bisa berbicara atau masih latihan berbicara. Dia berucap tapi kadang kita tidak pahami. Butuh dikaji kalau dia ngomong begitu apa maksudnya. Itu tidak kalam. Jadi kalam itu kalau antum bilang ini kalam, berarti dia adalah ucapan yang dipahami secara bahasa. Secara istilah dan ucapan secara bahasa ini saya belum kasih di matan jurumiyah. Kalam makna secara bahasa ini belum. Di sinilah saya kasih. Iya, karena di sana kita fokus memahami kalam secara istilah. Kan itu kita baru nol. Baru naik ke level kedua. Dipahamkan? Jadi kita harus sadar semua begitu ya. Untuk awal ini kita pokoknya karena kita baru naik tingkat,
Pokoknya kita jadi pengajar sadar. Tidak semua yang ada di otak itu kita kasih orang. Tapi kita kasih orang sesuai dengan tingkatannya. Supaya dia tidak merasa sulit atau tidak merasa terlalu banyak yang harus ditahu. Yang harus dipahami. Sekarang kalam secara bahasa, tidak apa-apa dikasih. Karena sudah kita paham kalam secara istilah. Oh, dia adalah ucapan yang dipahami. Ucapan yang dipahami. Secara istilah, huwa lafdzul murakkabu bil wad'i al-mufidu bil wad'i. Dia adalah lafaz yang tersusun berfaedah dan diletakkan oleh orang Arab. Lihat di bawah, lafaz. Dia adalah lafaz, yaitu terdapat suara yang tersusun dari huruf hijaiyah. Itu dibilang lafaz. Ketika disebut kalam, oh dia lafaz. Berarti ada suara. Ada suara. Iya. Dan tersusun dari huruf hijaiyah. Murakkab, catatan ke-7, yaitu terdiri dari 2 kata atau lebih. Terdiri dari 2 kata atau lebih. Nanti di buku ke-5 baru disebutkan 2 kata atau lebih itu berapa bentuk susunannya. Di kotor. Ini cuma saya isyaratkan dulu. Oh, tersusun maksudnya 2 kata atau lebih. Ucapan saya 2 kata itu menunjukkan terendah. Terendahnya dalam sebuah susunan dinamakan kalam 2 kata. Adalah 2 kata. Tidak ada susunan kalam kurang dari 2 kata. Kurang dari 2 kata tidak ada. Al-mufid, al-mufidu, al-mufidu. Catatan nomor 8. Yaitu diamnya si pembicara di atas kalimat yang sempurna. Dan pendengar tidak lagi menanti ucapan setelahnya. Ini pengertian mufid yang sesungguhnya. Kan selama ini mufid itu yang penting berfaedah. Kan itu fokus kita sebelumnya. Namanya mufid artinya apa? Berfaedah. Sekarang pertanyaan kita, kapan itu berfaedah? Ini yang saya kasih. Diamnya si pembicara di atas kalimat yang sempurna. Jadi dia titik, itu sudah sempurna. Saya bilang begini, Ja'a Zaid. Saya diam langsung setelahnya. Ja'a Zaid. Saya diam. Antum paham gak? Sempurnanya gak kalimat itu? Sempurna. Itu dibilang kalam. Si pembicara diam, dia sudah sempurna kalimatnya. Terus, bukan hanya sempurna menurut pembicara, setelahnya. Dan pendengar tidak lagi menanti sesuatu yang lain. Setelah saya ngomong itu, saya bilang ini, Ja'a Zaid. Ja'a Zaid, apa artinya? Apa artinya Ja'a Zaid? Zaid telah datang. Antum masih menanti yang lain? Setelah itu, kan saya bilang Zaid telah datang. Antum masih menanti? Hah? Enggak, karena sudah sempurna. Oh, antum paling bilang, oh sudah datang. Berarti kan sudah antum pahami. Enggak menanti lagi yang lain. Tapi kalau masih menanti yang lain, itu bukan kalam. Saya bilang begini, misal, Ja'a. Ja'a. Apakah ini kalam? Apakah ini kalam? Saya cuma bilang, datang. Antum masih menanti ucapan saya setelah kata datang. Iya kan? Setelah kata datang. Saya cuma bilang, Ja'a. Datang. Antum masih tunggu. Datang siapa? Datang siapa? Iya. Sama dengan saya bilang begini. Akala Zaid. Zaid telah makan. Zaid telah makan. Antum masih menanti. Makan apa? Telah makan apa? Antum masih menunggu. Kan ini kalimat muta'addi. Tahu muta'addi tak? Muta'addi artinya butuh pada apa? Maf'ul. Butuh pada objek. Kalau belum didatangkan objeknya, pasti antum masih menanti. Paham kan? Pasti antum masih menanti. Kalimatnya kalau lazim, fi'il dan fa'il sempurna. Muta'addi, fi'il, fa'il, maf'ulun bi baru dikatakan apa? Sempurna. Sekarang saya bilang begini, Ja'a Zaid, sempurna? Sempurna?
Sempurna karena fi'il lazim sudah ada fa'il. Kalau saya bilang akala Zaid, Zaid telah makan. Sempurna? Belum ini. Belum. Kenapa? Karena si pendengar, antum yang mendengar masih menanti apa yang dia makan. Kita menanti dia makan apa, masih bertanya. Zaid makan, antum masih bertanya, makan apa? Antum menunggu itu ucapannya. Zaid makan, masih menanti, makan apa? Roti, ikan, ayam, nasi. Antum masih menunggu itu. Paham kan? Sama yang saya bilang gini, daraba Zaid, Zaid telah memukul. Antum masih menunggu, memukul siapa? Memukul apa? Anda paham kan? Jadi kapan pendengar masih menanti sesuatu setelahnya, bukan kalam. Dipahami kan? Bukan kalam. Kenapa tidak dinamakan kalam? Belum mufid. Anda paham ini kan? Belum mufid. Jelas pembahasannya? Jadi harus mufid. Apa artinya mufid? Pembicara berhenti, sudah sempurna. Pendengar, jadi dari sisi pembicara yang ngomong, pendengar sudah paham. Tidak menanti lagi sesuatu setelah itu. Tidak menanti lagi sesuatu setelah itu. Jadi mufid itu dari dua belah pihak. Dari si pembicara dan dari si pendengar. Pembicara sudah aman, dia diam, dia titik, dia berhenti di tempat yang pas, kemudian pendengar paham apa yang dia ngomong. Tidak menanti lagi sesuatu yang lain setelah itu. Itu mufid. Itu adalah mufid. Bilwat'i dengan peletakan. Ada catatan 9. Yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Itulah bilwat'i. Bahasa yang digunakan adalah apa? Bahasa Arab. Tentunya karena kita bahas bahasa Arab. Ini mudah, sederhana insya Allah. Setelah itu beliau berkata, ya, wa aqallu ma yata'allafu minasmaini. Nah, Zaidun qa'imun au min fi'lin wasmin nah qama Zaidun. Ini kita jadikan penutup di perdana ini. Wa aqallu, dan paling sedikit ma yata'allafu, apa yang dia tersusun. Yata'allafu tersusun. Apa yang dia tersusun darinya? Minasmain, dari dua isim. Ada catatan kaki untuk kata tersusun? Iya, ma yata'allafu catatan 10. Kalam paling sedikitnya tersusun dari dua kata. Adapun paling banyaknya akan dijelaskan nanti pada kitab-kitab lanjutan. Tentunya tepatnya nanti di kotur nada. Akan diulang ini kalimat. Di kotur nada. Paling sedikit 2. Dan paling banyaknya di buku itu akan dijelaskan. Dipahamkan? Nah, itu kalau kita sudah naik lagi di buku-buku lanjutan. Minasmain dari dua isim. Itu paling sedikit. Nah contoh. Zaidun qa'imun. Kalau kita bertanya, ini kalam? Kalam. Pertanyaannya, dia lafaz? Lafaz. Mufid? Mufid. Karena saya begini. Zaidun qa'imun. Saya berhenti. Antum paham? Paham kan? Dan sudah sempurna ini. Mubtada dan khobar. Zaid berdiri. Oh, antum tidak menanti lagi lain. Mas antum bertanya lagi. Apa berdiri? Zaid. Iya. Kenapa Zaid? Berdiri. Kan masa bertanya lagi? Kan sudah jelas kan? Zaid berdiri. Apa yang berdiri? Kan sudah dibilang Zaid. Apa Zaid? Kan sudah dibilang berdiri. Berarti kan sudah sempurna. Pertanyaannya antum sudah terjawab dalam susunan kalimat ini. Dipahamkan? Lihat catatan ke-11. Zaidun qa'imun. Dia bilang dua isim. Zaidun qa'imun. Berupa jumlah ismiyah. Itu maksud dua isim, maksudnya berupa jumlah apa? Ismiyah. Karena Zaidun adalah mubtada, qa'imun adalah khobar.
Jumlah ismiyah. Tahu jumlah ismiyah kan? Jumlah yang diawali oleh isim. Atau min fi'lin wasmin. Atau tersusun dari dua kata, dari fi'il dan isim. Tersusun dari dua kata, dari fi'il dan isim. Jadi dua kalimat tadi dari fi'il dan isim juga bisa. Nah contoh, koma zaidun. Ketika saya bilang koma zaidun, ini kalam. Lafat, murokkab, mufid, bil wad'i. Terpenuhi semuanya. Dia lafat, ada suara, huruf hijaiyah. Dia mufid, murokkab, tersusun dari dua kata. Mufid, berfaedah. Ketika dia berbicara, saya paham. Dan pembicaranya dia sudah pas, sempurna. Ini ya namanya mufid, terus berpeletakan orang Arab. Ini bahasa Arab. Lihat catatan 12. Ya, catatan 12 berupa jumlah fi'iliyah. Ini paling rendahnya. Jadi paling rendah dari susunan kalimat adalah jumlah ismiyah dan jumlah apa? Fi'iliyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'iliyah. Itu paling rendahnya. Itu paling rendahnya. Dia berada di susunan jumlah ismiyah dan berada di dalam susunan jumlah apa? Fi'iliyah. Ini alhamdulillah untuk pertemuan pertama. Ya, untuk pertemuan pertama ini. Iya, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Terus apa? Indah. Kalimat sudah sempurna, tidak perlu dipertanyakan. Kan kita cuma mau mengabarkan Zaid datang, terus sudah datang. Cuma begitu. Kita cuma mau mengabarkan Zaid datang. Beda kalau dia bilang begini, inja'a Zaid. Jika Zaid datang. Nah kalau dia tambahkan in di awal, inja'a Zaid. Apa artinya itu? Jika Zaid datang, orang bertanya, kenapa jika dia datang? Paham kan? Saya bilang inja'a Zaid, sempurna atau tidak? Belum, kan orang masih bertanya, jika Zaid datang. Orang bertanya, kenapa? Jika dia datang. Paham kan? Kalau saya bilang, inja'a Zaid, ja'a Amr. Kalau Zaid datang, datang Amr. Sempurna? Itu baru sempurna. Jadi sempurna itu tidak harus dua kata sudah cukup. Tidak. Itu paling sedikit. Itu paling sedikit. Paham kan? Misalnya nanti syartiyah. Ada huruf syarat menjazm dua fi'il. Ya kalau tidak ada fi'il kedua belum sempurna. Kalau tidak ada fi'il kedua belum sempurna. Dipahamkan? Itu bentuk-bentuknya nanti. Bentuk-bentuknya nanti. Ada lagi? Di awal oleh huruf. Dia sudah punya fa'il atau tidak? Ya sudah. Namanya apa? Jumlah isfi'iliyah itu. Huruf kan tidak dianggap. Nah, kalau sudah punya fa'il, sudah sempurna. Dia tidak menulis. Paham kan? Dia belum menulis. Sempurna juga. Orang sudah paham kan dari sebelumnya. Iya, yang masalah adalah tiba-tiba. Dan tiba-tiba langsung antum bilang, tidak ada sebelumnya. Langsung bilang, ja'a. Apa ya, kambing, anjing, hewan, apakah? Kan orang bertanya, tiba-tiba, ja'a. Apa ja'a? Paham kan? Kalimat pertanyaan sudah makan. Belum. Iya, hal akal tak apakah. Kan? Kecuali mau diumumkan makan umum yang tidak ditahu dia makan apa. Nah? Apakah dia perempuan? Kan alif ta'nits. Ada ucapan enggak? Alif ta'nits. Alif yang menunjukkan perempuan.
Ada situ pernyataan alif ta'nits. Ada kata ta'nits? Hah? Nah, itu maksudnya. Sabaun ditanwin bukan perempuan. Iya, tapi bukan perempuan. Harus perempuan. Dah? Sama ini alif maksur atau alif ta'nits maksud harus perempuan. Paham kan? Belum. Pokoknya kalau si pendengar masih menanti sesuatu setelahnya, belum. Walaupun antum ngomong satu paragraf. Nah, antum ngomong bicara sudah satu paragraf, tapi ini si pendengar. Apa maksudnya? Belum kalam. Paham kan? Kalau dia masih bertanya apa maksudnya, belum kalam. Saya sama gini, saya jelaskan pelajaran 30 menit. Datang Ray bilang, enggak paham. Sudah belum kalam. Batal. Makanya harus saya jelaskan lagi, sampai jadi kalam. Anda paham itu? Jadi sampai dipahami itu dibilang kalam. Maka selama belum dipahami, belum kalam. Paham kan? Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insya Allah ini hanya pendahuluan awal. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan kita besok. Iya. Dengan pembahasan lanjutannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.